Kita mau ngajakin kalian ngelihat rumah idamannya anak muda. Harganya pun masih terjangkau mulai dari 700 jutaan untuk satu lantainya dan yang dua lantai pun masih di bawah 1 M juga. Buat yang belum tahu, ini adalah Maestro di Sila Ed Sawangan di Depok. Dan gak cuma rumahnya yang keren, kompleknya pun cakep, tenannya banyak, bahkan punya rumah sakit dan mitra 10 yang gede di kawasannya. Tonton sampai habis ya episode kali ini. Dan selamat datang di Maestro di Sila Ed Sawangan. Jadi di belakang kita ini ada dua tipe rumah, ada yang M5 dan M6. Nah, ini tuh cuma beda di lebar rumahnya doang. Jadi yang sini kan M6 itu lebarnya 6, panjang ke belakangnya 10, terus dibangunnya satu lantai, luas bangunannya 36 meter persegi. Kalau yang M5 itu lebarnya 5 kali 10, jadi luas tanahnya 50 dan luas bangunannya 62 meter persegi karena dua lantai. Untuk desain fasadnya sih mirip-mirip ya, cuma bedanya yang di satu lantai ini cukup lucu nih karena ada atap pelananya. Kita agak geser. Sebenarnya nggak mirip-mirip sih, Oh, bukan. bisa. Mungkin karena tone warnanya sama, jadi dia terlihat mirip-mirip. Sebenarnya tapi kalau fasadnya bentuknya beda sih teman-teman. Terima kasih telah mengklarifikasi. Sama-sama. Oke, kamu mulai dari yang ini dulu deh. Oke, kalau yang ini tuh sebenarnya impresi tuh kayak rumah yang kubus dibikin dua lantai gitu kan. Dan sebenarnya ini kan kayak seolah-olah nggak kelihatan atapnya, padahal di atas itu ada atap metalnya. Yang satu madep ke sini, satu madep ke sini, dan ada cor-corannya dan ada floor drainnya sehingga di bagian atasnya tidak banjir. Kalau yang sini, Kalau yang ini tuh bentuknya dari luar tuh sebenarnya menarik banget ya. Kayak lucu gitu loh. ada pelananya gini kan. Rumahnya unyu-unyu gitu. Bentuknya pelana, terus sebenarnya kesamaannya sama sih. Kalau di bagian atasnya sama-sama kayak ada jendelanya kan. Cuman Iya. yang itu lebih besar sih. Iya. Kalau yang ini kayak mungkin dia sebagai tempat masuknya cahaya ya. Ya, dan kelihatan juga ini pasti di dalamnya rumah satu lantai tapi high ceiling. Terus kalau aku sekilas melihat ini kayak rumah-rumah ala-ala Jepang itu nggak sih? Iya, bentuknya sih. Bentukannya kan kotak-kotak, terus ada aksen-aksen kayunya, tuh kan, baik di rumah yang satu lantai maupun dua lantainya, dan warnanya yang coklat-coklat hangat gitu ya. Dan kali ini kita bakal nge-review dua-duanya teman-teman. Kita bahas komplit. Iya, biasanya cuma salah satu. Nah, di video ini semuanya kita review. Oke. Oke, tapi mungkin kita mulai dari yang dua lantai dulu kali ya. Oke. Jadi dengan lebar 5 meter, di sininya carportnya selebar 2,5 meter dan area tamannya juga 2,5 meter. Jadi sama-sama adil nih dibagi rata. Berarti dengan lebar carport 2,5 meter nih mungkin mobil yang tidak terlalu besar bisa cukup di sini. Iya, benar banget. Terus kalau kita mendekat ke sini sekarang, ini kelihatan ya ada bukaan besar di sini dan kelihatan ada tangga menuju ke lantai 2. Oke. Untuk menuju pintu utamanya kita harus naik dulu nih satu teras gini, naik satu level, dan di sini langsung kelihatan pintunya yang dibikin floor to ceiling nih. Seolah-olah seperti sampai atas padahal cuma berhenti di sini nih dia. Iya, benar-benar. Dia pakainya kusen aluminium dan pintunya solid engineering. Terus Dan tentunya udah ada smart door lock-nya. rumah zaman sekarang kalau nggak pakai smart door lock gimana? Kurang gitu ya kayaknya. Ya udah kita masuk aja yuk ke dalam yuk. Let's go. Selamat datang di rumahku. Iya deh. Ini Maestro yang M5. Jadi pas begitu masuk, ini kan tadi pintu masuk langsung ketemu sama area transisi dulu nih teman-teman. Sebenarnya semacam foyer sih sebelum kita masuk ke area yang lebih dalamnya. Betul. Dan di sini dikasih apa credenza ya. Buat apa sih itu lemari sepatu Ini ya? lemari sepatu di sini. Terus di atasnya dikasih pajangan-pajangan biar cantik gitu. Jadi pas orang pertama kali masuk ke dalam rumah kita, wih, udah kasih kesan yang beda gitu rumahnya. Kamu ada satu yang ketinggalan. Ini Oke. sebenarnya juga jendela yang bisa dibuka loh ini gordennya. Iya, Coba, bener coba. banget. Coba, ayo buka. Tuh. Tara, masih ada bagian belakangnya. Oh. Ntar kita lihat deh. Jadi emang rumahnya juga tampak terang ya karena dikelilingi oleh jendela. Oke. Kita masuk ke area sini nih, aku suka banget pas masuk ke dalam rumah ini. Jadi living, dining, kitchen di area lantai 1 ini emang nggak ada sekatnya, langsung terlihat semua, jadi memberi kesan rumah itu semakin luas. Walaupun lebarnya cuma 5 meter, tapi nggak masalah nih, layoutnya pinter banget nih. Dan yang aku suka juga, dia dikasih cermin-cermin kayak gini teman-teman, jadi memberikan ilusi rumah ini tuh makin berasa luas. Terus selain itu juga high ceiling. Jadi nggak berasa sempit, nggak berasa sumpek, emang rasanya itu lega aja, luas plong gitu ya kan. Yap. Dan kalau kita urutin ya, dari depan sini udah pastinya pertama living dulu. Nah, area living ini juga cantik dan nyaman banget teman-teman. Ini aku berdiri di sini, ini ada karpet dan ada sofanya. Di sini dikasih sofa 2 seater, warnanya juga pemilihannya tuh soft ya. Ini kan emang sebenarnya untuk tempat naruh TV sebenarnya gitu kan. Cuman dia dikasih di sininya full cermin kayak yang tadi aku bilang. Cerminnya juga nggak yang polosan,
dikasih ada list-listnya kayak gini biar makin manis ya kan. Ini sebenarnya bukan cuma untuk ilusi makin luas ya, karena emang kita kepake juga si cermin ini kan. Misalnya kita udah mau bepergian, kita ngaca dulu di sini gitu. Dan dia tuh di extend sampai atas, itu ada kisi-kisinya gitu, jadi divariasi teman-teman. Biasanya pakai material BPC ya ini? Iya, bener banget. Dan yang bagian sininya, biar kesannya nggak terlalu tertutup, emang sengaja dikasih ambalan terbuka aja kayak gini untuk pajangan-pajangan, terus dikasih ambience light. Ih, cakep banget nggak tuh? Oke, kita berputar ya. Jadi ini living, dining, kitchen jadi satu. Nah, kalian pasti juga salfok sama ini. Sebenarnya ini biar nyambung juga kan tadi ada cermin-cermin. Ini juga cermin-cermin, tapi sekaligus storage sebenarnya teman-teman. Di area bawah tangganya ini, tuh jadi-jadiin full storage penyimpanan. Ini kayak ilusi, kayaknya cermin doang ya, ternyata ada lemarinya. Kayak gitu. Nah, di sini juga untuk area dapurnya aku cukup suka sih. Jadi emang dia dikasih yaudah satu garis aja, tapi emang dimaksimalin banget. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dia untuk penyimpanannya juga di bawah ini full, di atas juga full tuh sampai atas. Tapi divariasi juga ya untuk warnanya ya. Jadi dikasih warna putih, ada yang tertutup, ada yang terbukanya juga, jadi nggak terlalu masif gitu untuk penyimpanannya. Dan untuk pembagian areanya nih, ini kan kita kalau misalnya masak ya dari sini kan ngambil ngambil bahan-bahannya dari kulkas, terus kita cuci, di sini ada sinknya, terus kita potong-potong di sini, terus kita masak. Jadi untuk alurnya tuh udah enak banget nih dapurnya teman-teman kalau mau dicontoh. Terus habis masak langsung disajikan di sini. Wow. Udah ada yang menunggu nih untuk makan dan ini bisa untuk 4 orang nih. Nggak ada yang menunggu tuh untuk makan. Nanti kalau misalnya masak beneran gitu menunggu. Untuk pemilihan lampunya juga lucu sih. Dipilihnya warna putih yang bentuknya tuh agak sedikit unik gitu biar menjadi. Soalnya kan tadi kan kelihatan semua ya di area sini. Jadi ada satu nih lampunya yang lucu gitu. Oke, jadi walaupun nggak ada kamar tidur di bawah, tapi tetap harus ada powder roomnya. Jadi ini toilet. Jadi di bagian belakang sini itu dibuat kayak gini teman-teman untuk tempat naro-naro. Selain naro pajangan, bisa buat naro sabun di sini atau peralatan-peralatan untuk di dalam toilet. Nah di sini area toilet duduknya. Terus kalau misalnya kita maju, masih ada sedikit space untuk area wastafel dan cerminnya nih teman-teman. Untuk penggunaan lantai dan dindingnya ini warnanya tetap soft nih, warna-warna krem dipadu padan sama warna coklat kekayuan. Sini pintunya, ntar ada pintunya karena ini show unit biar mempermudah orang ketika visit, jadi emang nggak dikasih pintu. Jangan tanya pintunya di mana ya. Nah untuk lantainya di sini pakai homogeneous style, dia yang glossy gitu dan kayak motif ala-ala marmer ya. Ini ukurannya 60 x 60, jadi memberi kesan makin mewah nih lantainya. Sekarang kita ke sini nih. Masih ada satu pintu menuju ke area belakang. BTW dia ngomongnya ini ya kayak kereta. Komentar kayak gitu nggak dia kalau ngomong. Oke, bentar. Kamu agak mundur dulu. Oke. Karena di sini ada satu jendela yang bener-bener gede banget nih. Wih. Tuh, dia bisa dibuka ya. Jadi kalau kita buka ini, kesan rumahnya tuh makin adem lagi, makin hijau. Karena kan di belakang situ ada taman ya. Iya. Tapi kita mau lihat dulu di sini ada area apa sih? Dia pakai sliding door, jadi emang menghemat space juga. Dan di sini itu sebenarnya mungkin bisa untuk apa aja ya, cuma dicontohnya untuk laundry area. Karena area cuci jemur ini salah satu yang sering ditanyain juga sama orang-orang kan. Apalagi kalau rumahnya kan kayak ini kan lebar 5, panjangnya 10 gitu kan. Jadi pasti orang-orang tanya di mana untuk area cuci menjemurnya. Nah, Yap. di sini teman-teman. Di sini pun kalian juga bisa ngedesainnya jadi kayak gini. Jadi lebih rapi nih. Mesin cucinya ada rumahnya. Terus di sini buat gantungan, di sini ntar buat apa? Perintilan mencucinya gitu kan, buat hanger dan lain-lain. Bahkan di atas bisa kita kasih juga storage kayak gitu. Tuh, bahkan di bagian sini pun masih ada space ya. Ini bisa buat dikasih kursi-kursi sama meja gitu, asik kali ya. Dan kalau kalian bertanya, itu pasti cuma di hook doang kan? Enggak teman-teman, emang batas standar unitnya tuh sampai sini tuh ada tulisannya. Emang area ini nih. Oh, jadi dia punya taman samping ya untuk Betul sirkulasi banget. udara dan kalau dari cahayanya situ ya. pasti kelihatan banget fasad samping rumahnya ya. Wih, nih. Tuh kelihatan. Kalau aku ambil kesimpulan, walaupun rumahnya berada di tengah-tengah, dia tuh seolah-olah seperti di hook. Ya kan? Oke. Ini fasadnya dari samping kelihatan. Sekarang kita masuk lagi ke dalam. Jadi gimana menurut kalian desain rumah dari Silaet Sawangan ini keren nggak? Komentar ya di bawah ya. Karena emang Silaet Sawangan ini nggak cuma rumahnya tok yang keren, tapi kawasannya juga. Kawasannya itu seluas 102 hektar, 55%-nya area hijau dan ada danau alaminya seluas 26 hektar. Nanti kita ajak teman-teman deh ngelihat danaunya tuh kayak gimana sih. Selain itu juga
Ini kan kita udah lama ya, cukup lama kita nge-review rumah di Silaa Cawangan ini. Mulai dari yang belum ada apa-apanya, sekarang udah jadi dan bagus banget. Senopati Boulevardnya udah hidup, kalau malam cakep banget. Terus udah banyak nih tenan-tenannya, ada Fore, ada Mitra 10 yang gede banget tadi kan yang kita sebutin di awal. Terus ada Rumah Sakit Aspen, terus ada Vilo Gelato, terus ada Starbucks, macem-macem. Udah ramai banget. Sekarang kita lanjutin deh bahas si rumahnya. Let's go. Nah, untuk area tangganya ini inspiratif banget karena railingnya dia pakai kaca temper. Tujuannya biar lebih luas dan meng-highlight nih kalau area tangganya dikasih ambience lighting kayak gini kan. Jadi rumahnya itu tambah terkesan lebih estetik. Untuk si tangganya sendiri dia pakainya kayu nih, kayu yang warnanya lebih cerah. Jadi memperkuat nuansa soft, nuansa luas di rumah ini. Oke, sekarang kita naik nih teman-teman. Nah, sebelum di lantai 2-nya ternyata ada split levelnya nih. Makanya di sini kan ada berhentian dulu. Terus di sininya juga kelihatan ini adalah yang area lantai 2-nya, di mana di situ ada kamar master dan kamar tidur dan kamar mandi dari masternya. Kita bahas yang sini aja dulu deh, di split levelnya. Ini menarik sih. Ini kan lebar sekitar 2 meteran. Nah, daripada kosongan doang, cuma bordes, di sini disulap jadi area bekerja dan belajar. Dikasih meja panjang, mungkin kalau dibikin buat 2 orang di sini juga bisa nih, masih bisa banget. Cuman kalau kursinya udah agak ditarik kayak gini, lalu lalangnya kayaknya agak susah ya. Tapi nggak apa-apa, ini udah sangat inspiratif sekali. Terus di bagian atasnya dikasih pajangan-pajangan, buku-buku, dan ada ambience lightingnya. Terus yang paling menariknya, di sini juga high ceiling ternyata tuh, lihat ke atas. Ini pasti akan jadi pertanyaan juga nih teman-teman. Itu apa? Itu adalah AC. AC-nya modelannya AC sentral. Lucu sih bentukannya kayak gini, jadi kayak lingkaran gitu doang ya. Walaupun belum dapat ya, cuman kalian boleh banget kalau mau pasang sama Ani kayak di show unit. Jadi inspirasi. Nah, sebelum kita ke area kamar master, kita lihat sini dulu. Ini adalah kamar tidur anaknya yang lucu banget desain dan konsepnya. Ukurannya cukup compact, di sini sampai sini 2,2 meter, dari sini sampai ke sana 3 meter, tapi bener-bener bisa disulap jadi kamar tidur yang cakep banget kayak gini. Nih, kasurnya dia dibikin ada naikannya dulu, di bawah sini ada platformnya, biasanya bisa buat naruh barang-barang nih. Tuh. Pinter-pinteran desain interiornya nih. Dan vibes-nya fun banget, banyak banget nih kayak boneka-boneka lucu. Dan di belakangnya sini ada wallpapernya Totoro, lucu banget. Kalian tahu nggak sih teman-teman Totoro? Kalau tahu Kamu berarti... aja belum lahir pas ada Totoro. Kita aja baru tahu. Untuk pembagiannya dong, pembagian kamarnya dong. Oke, sini adalah lemarinya buat naruh pakaian, mungkin juga bisa di sini atau di sini. Terus di sini juga dikasih papan tulis nih. Awas jatuh. Oh ya, lupa. Di sini juga ada jendelanya ya teman-teman ya. Jadi semua kamar di rumah ini punya jendela. Sekarang kita lihat ke atasnya. Nah, di sini ada bordes lagi sekilas setelah naik beberapa naik tangga. Di sini pintu akses menuju kamar utama, tapi di sini juga ada pintu menuju kamar mandi masternya ya, seperti yang tadi aku bilang. Untuk luas di kamar tidur masternya, dari sini sampai belakang sana itu sekitar 4 meteran lebih dikit. Dan ini kan ada belokannya dikit. Tapi kalau kita ngitungnya yang dari bagian sini sampai sini, ya sekitar 3,8 meteran. Jadi sangat luas banget di kamar tidur masternya. Untuk layoutnya, di sini kita begitu buka pintu, langsung ketemu sama walk-in closet yang dibikin floor to ceiling dan dibikinnya transparan nih, sehingga bisa kelihatan pakaian-pakaiannya di dalam dan harus rapi ya, ya. Nah, di sininya di sini jadiin area makeup. Tuh, masih cukup lega juga dari ujung sini sampai sini. Ini buat naruh tas-tasnya, karena semua ibu-ibu pasti suka dengan tas. Nggak tahu kenapa. Koleksi tas ya kamu ya? Enggak. Terus ada cerminnya juga, dibikin full sampai atas sehingga tambah lega, dan ada jendelanya. Terus di bagian sininya adalah kasurnya, kasur queen size 160. Masih cukup banget buat ditaruh bedside table di pojok kanan dan kirinya, lengkap dengan colokan, saklar lampu, segala macem. Dan di atas headbednya nggak lempeng doang, dikasih hiasan nih, bulan, ada lightingnya juga warna putih, ada ambience lightingnya di sini. Terus di bagian sininya kelihatan ini adalah jendela yang dari depan tadi paling besar. Tuh. Yang punya view Mitra 10 ya? Jadi ingat kalau pas mau renovasi langsung tinggal ke depan. Enak juga ya. Selain itu interior di kamar ini yang bikin bagus juga,
di plafonnya yang dibikin upceiling, dan si lampunya itu pakainya lampu yang kecil-kecil. Jadi lebih kesan dramatisnya lebih kuat. Oke, dan bagian depannya ini ada TV ukuran 42 inch ya, masih nyaman lah ya kalau ditaruh sini terus kita nontonnya sambil tiduran, Netflixan gitu. Sambil chill. Nah, dia punya akses juga nih ke kamar Jadi, mandi. kamu dari ini ada pintu, aku dari sini juga. Boleh. Oke. Ini ada kamar mandinya. Ini sebenarnya satu kamar mandi untuk kedua akses dari kamar. Makanya dia punya dua akses kayak gini, satu dari sini, satu dari sini. Untuk kamar mandinya memanjang gini dengan lebar 1,3 meter, panjang 2,8 meter. Jadi masih sangat lega kalau kita taruh di sini area showernya. Lengkap ada tempered glassnya dikit kayak gini, sehingga cipratan air nggak terlalu nyiprat banget ke sini. Walaupun tetap masih ada cipratan dikit-dikit, tapi udah diminimalisir. Terus di sini ada jendelanya. Cuma jendelanya kalau pas lagi mandi harusnya ditutup rapat nih, atau dikasih stiker sunblock aja biar bener-bener nggak kelihatan. Terus di sini adalah area toiletnya. Terus di sini wastafelnya lengkap dengan ini nih. Ada lemarinya, semuanya dari cermin sehingga kasih kesan lebih luas juga tuh. Pasti ada storage-nya deh. Tara, buat naruh macam-macam nih, naruh skincare apa segala macam bisa banget ya di sini ya. Cakep sih. Aku suka dengan rumahnya. Rating 1 sampai 10 berapa, Un? Tuh, 2. 9,2. Harusnya kita bareng sampai 3 aja. Ya pasti dulu. Udah ulangin. Enggak. Nanti. Sekarang Oke. kita lanjut ke rumah yang satu lantainya. Let's go. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang M6-nya nih. Iya, nah kalau yang ini beda ya, ini satu lantai nih. Iya, dan luas bangunannya 36 meter persegi. Sebenarnya ini tuh sedikit lebih luas tanahnya, lebih luas 10 meter persegi 6 daripada kali yang 10 itu. ya, Heeh. 60 meter persegi. Tapi karena emang bangunannya cuma satu lantai, makanya bangunan dia lebih kecil Iya, betul. daripada yang sebelah. Fasadnya tadi udah kita bahas. Nah, kita bahas area carportnya. Lebarnya sama, carportnya 2,5 meter, cuma dia ada sisaan situ tuh. Oh, Sekitar iya. setengah meteran. Dikasih sisa ya. Dan untuk si tamannya lebih lebar sedikit, 3 meter, di landscaping bagus banget kayak gini. Dan di sini kalau kita lihat itu sebenarnya mirip sama yang sebelah ya kan. Biar desain fasadnya tetap sama nih, tetap menyatu walaupun beda tipe. Nah, kalau mau masuk pintu utamanya, kita naik dulu nih. Ya. Sini. Sama ada teras Ada dikit level. lah ya. Iya, ada terasnya dikit di sini dan kelihatan di sini ada jendela yang besar 2 bisa dibuka nih. Cuman ada satu yang kurang. Apa? Kanopi dong. Oh iya benar. Karena kalau kalian beli rumah ini belum dapat kanopi ya, jadi harus masang kanopi sendiri nih, ditarik dari sini sampai depan, biar kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Mobilnya ya, Iya. kasihan tuh. Oke, nah untuk pintunya di sini sebenarnya mirip sih sama yang sebelah ya kan. Dia tinggi juga, cukup tinggi tuh sampai atas dan dikasih solid warna, engineering iya, juga. dikasih warna yang lebih muda juga dan pasti udah ada smart door lock-nya. Oke. Kita masuk yuk. Sekarang kita lihat yang M6 nih dalamnya teman-teman. Kalau di sini luas tanah 60 meter persegi dan satu lantai. Pas masuk langsung ketemu nih sama area living, dining, dan kelihatan kitchennya ada di belakang. Oh iya. Dan aku suka di sini, bener yang kayak tadi kamu bilang di awal. Ceilingnya tinggi tuh, high ceiling. Jadi walaupun dia satu lantai, tapi tetap punya ceiling yang tinggi. Jadi Wow. rumahnya tuh terkesan emang lega banget sih sampai atas itu. Dan di bagian atas itu tadi adalah jendela-jendela yang kelihatan dari fasad kan. Emang buat penerangan, jadi rumahnya makin terang nih. Betul. Dan ini tuh bener-bener compact banget sih desainnya. Jadi satu semua ada di sini untuk beraktivitas. Pas masuk kan langsung ketemu nih sama living. Living roomnya menurutku juga cukup banget dengan sofa 2-seater di sini, ya kan? Seperti biasa tetap dikasih karpet biar nyaman juga kan pas kita lagi nonton. Nah yang menarik nih bagian depannya nih teman-teman. Sebenarnya mirip-mirip sama yang di sebelah ya. Jadi TV dan dikasih ilusi cermin nih. Dan cerminnya kan tinggi ya sampai atas. Jadi ilusi rumahnya tuh makin luas juga. Sama lah ya kurang lebih kayak Iya benar. Tapi mungkin pemilihan warnanya agak sedikit berbeda ya kalau di sini ya. Kalau di sebelah itu kan cenderung langsung kayak coklat. Kalau di sini putih, terus ada warna-warna yang pop up kayak gini, Betul. ya kan? Terus di sini langsung bersebelahan dengan ruang makan. Jadi kita bisa sambil makan dan nonton TV juga sebenarnya. Cuman kan desain interiornya nggak harus seperti ini ya teman-teman. Ini hanya inspirasi aja, contoh kalau kalian mau beli rumah di sini gitu. Jadi di sini ada kayak sedikit coffee corner juga nih. Kita bisa taruh makanan atau taruh kopi di sini. Terus kita makan di sinilah. Nah di sini juga masih ada space untuk kulkasnya.
Dan karena ini rumahnya juga cukup tinggi, makanya kita manfaatkan sisi vertikalnya ini kan untuk penyimpanan. Kayak gitu. Dan ini lampu-lampunya juga cukup tinggi loh, teman-teman, dari atas nih jadi nariknya tuh. Nah, sekarang karena ini udah kelihatan, kita kesini dulu kali ya. Kamarnya ada di bagian sini, kita kesini dulu. Jadi di sini pakai sliding door full kaca. Jadi makin terlihat lapang dan luas nih. Langsung ke belakang ini kelihatan area dapurnya yang segaris. Dan aku suka banget dia dikasih warna hijau. Ini masih kayak warna-warna alam sih ya kan, karena tanaman-tanaman kan hijau warnanya ya. Dan ini simple tapi emang dia mencukupi semua kebutuhan. Selain untuk masak ya, di sini ada sink, kompor, bahkan mesin cucinya juga ditaruh di sini. Jadi rapi nih teman-teman. Udah ada rumahnya sendiri. Terus di sini kalau kalian lihat atasnya, itu udah ada atapnya sih teman-teman sebenarnya. Tuh, kita langsung bisa ngeliat ke langit juga tuh atapnya. Cuman mungkin kalau misalnya nanti dirasa terlalu panas nih mataharinya, mungkin bisa dikasih kayak gini tapi dikasih kayak kisi-kisi gitu ya. Jadi lebih estetik juga dan mengurangi panas yang masuk. Nah, di sisi sini ada pintu menuju ke taman samping. Tapi sebenarnya batas standar unitnya tuh ya udah sampai sini aja sih, teman-teman. Gitu. Kelihatan kan areanya Sila? Yoi. Selain itu, di sini masih ada sedikit space nih. Nah, kalau di sini kan dibuat area buat ngopi-ngopi kayak gini ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya juga, tapi ntar jemurnya di mana? Sebenarnya bisa juga di area sini dijadiin sebagai area untuk menjemur ya. Ini kan sebagai inspirasi aja sih teman-teman. Dan yang di bagian sininya kalau ini sih nggak ditutup ya. Jadi terbuka nih. Mungkin bisa buat taman juga. Terserah kalian sih, nyesuaiin sama kebutuhan kalian aja. Oke, sekarang kita intip kamarnya gantian sama kamu. Oke. Kalau yang di sini kamar tidurnya ya udah layoutnya seperti rumah-rumah pada umumnya. Situ kamar tidur master, sini kamar mandi, dan sini kamar tidur anaknya. Oke, kita kesini dulu. Sebenarnya ini nggak yang kamar tidur anak banget, cuma disulap jadi area hobi dan bekerja. Ini meja untuk bekerjanya, terus ini ada hiasan-hiasannya nih. Ada apa namanya? Piringan hitam, tapi bohongan, bukan piringan hitam asli buat pajangan doang nih. Lucu sih, bikin kesan ruangan ini udah jadi jauh lebih menarik. Ada cerminnya, terus ada tempat duduknya di sini, ya karena emang tidak difungsikan sebagai kamar tidur ya. Asik sih buat nongkrong. Ini juga hiasan dindingnya cakep banget. Ini ternyata lampu ya? Oh iya. Dan di bagian plafonnya yang sini dibikin ada celah dikit untuk taruh ambience light. Jadi sebenarnya ini tuh multifunction room juga ya, bisa dibilang ya. Tapi bisa kamar tidur bisa jadi apa aja. Betul. Tapi ya emang aktualnya jadinya kamar tidur sih ya. Mungkin kalau masih single. Untuk ukurannya di sini tuh dari sini ke sini 3 meter. Jadi ini adalah as tengah rumahnya. Kalau dari sini ke sini sekitar 2,3 2,4 meteran. Sekarang kita lanjut. Di sini nih, Hun. Ini kamar mandinya sih cukup luas ya. Untuk rumah satu lantai dengan luas bangunan 36 meter persegi. Jadi sini area showernya ditaruh di pojok dan dikasih aksen berbeda bagian dinding sininya. Ini yang emang sering sih ya kita lihat kamar mandi itu harus ada accent wallnya satu sisi. Jadi contohnya pakai gini. Kasihnya keramik yang motif subway gini, warnanya hijau emerald. Area shower lengkap dengan tempered glass di kanan kirinya walaupun sedikit, jadi mudah untuk keluar masuk. Terus jadi nggak terlalu bulky juga. Ini area klosetnya. Ada buat naruh handuk, ada exhaustnya. Jadi walaupun tidak ada jendela yang langsung keluar, wajib nih ada exhaust buat sirkulasi udara. Sini area wastafelnya lengkap dengan cermin dan amenitiesnya di atas. Ada lacinya juga di bawah. Oke, sekarang kita lihat di kamar master. Dan seperti yang kata Miftah di sebelah, kok nggak ada pintunya? Karena ini so-unit ya. Vibes-nya sama dengan rumah sebelah, warnanya itu warna-warna soft yang hangat, tapi ada sedikit yang pop up kayak kata Miftah. Untuk ukuran kamar masternya di sini 3 meter dari sono ke sini dan sini ke sananya sekitar 2,8 meteran. Compact banget sini untuk area lemarinya. Dari atas sampai bawah. Terus ini ada untuk meja di bawahnya buat naruh HP, apa segala macam bisa kita taruh di sini. Terus di sini adalah kasur queen size-nya yang ditaruh di pojok dan masih ada headbed-nya biar nggak terlalu polos-polos banget nih. Yang paling penting tuh ada jendelanya sih. Betul, tiap ini kamar. Iya, benar-benar tiap kamar ada jendelanya semua. Oke sih. Lantainya? Lantainya di sini dipakein vinyl. Tapi ini hanya ada di show unit ya. Kalau yang nanti dapatnya sih homogeneous style yang seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita sudah berpindah tempat dan Kita di danau ini kita ceritanya. benar-benar di pinggir danau.
asik Asik banget. banget sih, bener-bener asik di sini, ijo semua ya. Terus tenang. Jadi beneran Silaet Sawangan dia kan klaim punya danau alami 26 hektar. Betul. Beneran ada, teman-teman. Dan beneran lahan hijaunya itu 55% ya. Bener, di luas yang 102 hektar tuh totalnya. Asik banget sih. Aku inget dulu kita pertama kali review Sila, kita juga diajak ke sini. Iya, tapi belum kayak gini sih. Belum serapi ini. Iya, ini udah lebih rapi banget sih. Oke, terus kemudian ada juga yang harus kita bahas nih dari Maestro ini. Harga kan start dari 700 jutaan dan fasilitasnya itu ada apa aja sih? Dan di sini tuh ada 7 Wonder facilities-nya nih. Ada apa aja? Jogging track, ada basketball court-nya 3-on-3, children playground, barbecue pit, Functional training, pavilion, dan ada viewing spot-nya. Asik. Dan seperti yang kita bilang di awal tadi, di Silaet Sawangan ini udah bener-bener rapi lah ya. Ada Senopati Boulevardnya, di mana tenannya itu udah rame banget. Wih, ada Starbucks, Burger King, Hokben, Vilo Gelato, Mitra 10, Audi Dental Clinic. Terus ada apa lagi? Will's Bakery and Eatery, Fish Street, John Kira Ramen, Telaga Seafood, Fore Coffee, Luasa Cafe, dan Eatery. Dan Maestro ini bener-bener the last affordable luxury karena tipe-tipe yang lainnya udah lebih besar-besar dan harganya udah lebih di atas 1 M semua Iya, ya. Kalau betul. yang Maestro ini di bawah 1 M, kalian udah bisa menikmati fasilitas selengkap ini di Silaet Sawangan. Pilih aja mau yang M5 apa M6 ya. Untuk lokasinya itu depannya langsung Jalan Raya Bojongsari. Jalan Raya Bojongsari itu menyambungkan antara Parung dengan Pamulang dan deket banget ke tol Pamulang. Dan Cuma- juga dia ada tembusan ke Jalan Mukhtar. Iya, jadi jadi- sebenarnya ada 2 akses ya. Ya, kalau kita mau ke Sawangan sana bisa banget juga lewat sini. Dan dia bikin aksesnya juga. Iya, wih, Keren sih. keren sih Sila ini. Ada apa lagi habis ini di Sila ya? Ada NUP atas nama Miftah kan. Wih, keren. Yang mana tuh? Ya, Aku yang M6, kamu yang M5 deh, nggak apa-apa deh. gue yang Portico aja. Udah deh, boleh. Terima kasih udah menonton channel kita dan sampai jumpa lagi di video review rumah selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel kita, follow Instagram kita Wicakson Miftah Jana dan TikTok kita juga Wicak Miftah. Bye-bye.